memprediksi arus kas perusahaan industri yang berbeda atau lain gratis berbeda untuk tingkatan profitabilitas maupun keuntungan sistem juga akan berbeda. Contohnya gini, PT Unilever itu kan dia tidak hanya memproduksi gudeg, tidak hanya memproduksi mie instan, tapi kan produknya banyak. Ya. Indofood itu ada yang memang segmen yang paling utamanya memang instan, ya. Tapi kan dia punya banyak segmen operasi yang lain, ya. Misalnya minuman juga dia memproduksi, kemudian di dapur juga dia memproduksi, kemudian semacam kayak teh celok, macam-macam dia juga. Nah, kita ingin melihat segmen operasi itu di antara itu mana yang paling menguntungkan dan mana yang layak dikasihkan, ditonjolkan lagi dalam laporan keuangan. Ya prinsipnya itu yang namanya laporan keuangan segmen itu seperti itu. Nah, ternyata segmen operasi itu bisa dibagi dengan 3 macam ini. Pertama, berdasarkan tingkat profitabilitasnya. Di antara banyak segmen yang dimiliki perusahaan, mana yang memberikan kontribusi laba paling besar, ya. Apakah noodle-nya, instannya, atau yang lain, itu kita lihat dari profitabilitasnya. Atau yang kedua, peluang untuk pertumbuhan. Di antara ini mana yang dimungkinkan bisa berkembang survive terus nggak pernah turun. Itu mie instan masih menjadi andalan, ya. Kalau yang itu sampai sekarang mie instan masih menjadi andalan. Makanya dia selalu dana untuk riset developmentnya terlalu besar, ya. Jadi dia menggali potensi makanan di Indonesia, kemudian dirumuskan menjadi sebuah mie, misalnya mie cakalang, misalnya kan, Indomie soto Banjar, Indomie soto Madura, atau Indomie Padang, misalnya, dan apa macam-macam itu dikatakan bahwa riset development jalan. Jadi anggaran besar, kemudian menggali potensi yang di daerah-daerah ini, kira-kira apa yang dikembangkan di masyarakat. Setelah itu profesor-profesor yang direkrut sama Indofood itu untuk mengurai kira-kira bahan dasar yang terbuka apa, kemudian berbisnis. Ada yang kira-kira sudah tidak lagi segmen pasarnya sudah tidak lagi banyak, tidak lagi dikemarin, ya. Dia akan disuntik mati, ya, tutup, ganti yang baru dengan varian yang baru. Kadang tidak mengganti rasa, tidak mengganti aroma, tidak mengganti apapun, tapi yang diganti cuma covernya, casingnya, juga bisa. Contoh, Indomie goreng, Indomie goreng biasa itu, Indomie goreng biasa. Dari dulu pertama kali dibuat sampai hari ini, itu kan rasanya tidak berubah, cuma kemasannya yang berubah. Sebenarnya untuk apa sih seperti ini? Untuk menarik customer aja, ya, customer supaya dia ini ada varian baru ada. Tidak. Termasuk apa namanya? Yang ketiga termasuk jenis risiko. Kita akan melihat kira-kira risiko mana yang dia membuat produk itu tidak berkembang, dia harus segera dianalisis mana saja produk itu berkembang, nanti akan kita setuju. Itu ya. Jadi prinsipnya namanya laporan keuangan segmen itu seperti itu. Kemudian pengungkapan segmen memiliki keterbatasan serta kekuatan. Manfaat utama untuk informasi kita argumen terhadap pengungkapan segmental, jadi macam-macam ya, ada permasalahannya, ada pengetahuannya, ada teknik pengukurannya, itu ada topik problemnya, ada permasalahan yang muncul, kemudian lack of user knowledge, jadi terkait dengan pengetahuan dimiliki oleh pengguna. Kemudian difference, perbedaan teknik pengukuran, semua teknik juga nanti akan menjadi permasalahan pada saat kita ingin membuat laporan keuangan segmen. Jadi bagaimana perlakuan administrasinya, bagaimana cara mengukurnya,
bagaimana pengguna itu membacanya. Jadinya dia akan berbeda. Kemudian mungkin misalkan karena masalah mutasi, kurangnya pengetahuan pengguna atau teknik pengukuran yang berbeda. Ungkapan kepada perusahaan yang bersaing terkait dengan ada juga yang bersihkan pekerja dan apa namanya pertimbangan ya. Kemudian menambah jumlah ungkapan yang sudah berlebihan. Makanya kalau Anda mendownload laporan keuangan, laporan tahunannya Indofood gitu ya, coba aja sekali-kali download ya, laporan tahunan Indofood. Anda akan lihat di situ jumlahnya lebih dari 300 halaman. Laporan keuangan jumlahnya sampai 300 halaman. Apa yang diungkap? Salah satunya ini kelebihan segmen yang dia miliki. Segmen ini memproduksi ini, menghasilkan label, memberikan kontribusi laba kepada itu sekian persen. Ya. Kemudian apalagi itu yang kedua, laporan keuangan segmen ini diungkapkan semua, termasuk prospektus ya. Prospektus ini kan sudah diungkapkan nama direksinya, kemudian komisaris kebetulannya, jumlah saham yang beredar, kemudian kebijakan dividen, kemudian apa namanya kebijakan untuk penggunaan apa di tahun yang akan datang. Itu semua diungkap, termasuk rasio-rasio, ya, rasio profitabilitas, rentabilitas perusahaan selama ini memiliki utang atau tidak, utangnya dari tahun ke tahun menurun atau meningkat, itu semua diungkapkan. Makanya laporan keuangan tahunan itu terdiri tentang 200 sampai 300 halaman. Beda dengan yang selama ini kita, kalau laporan audit sih kecil. Laporan audit kalau sekelas Unilever kan dia 12 Bilingual itu paling banter aja 50 halaman, 60 halaman itu laporan keuangan auditnya. Tapi kalau hanya satu bahasa saja paling hanya 30 halaman. Ya, kecil banget. Nah, kalau laporan keuangan tahunan ya, laporan tahunan atau annual report itu banyak. Kemudian segmentasi itu pertama adalah produk atau layanan yang persyaratannya adalah laporan laba rugi, laporan laba rugi segmen. Jadi dibuat laporan laba ruginya itu per segmentasi. Jadi kalau perusahaan itu punya banyak jenis produk, maka laporan keuangannya itu juga diurai. Misalnya kalau di level itu apa Indomie apa namanya noodle, jadi beraneka macam noodle, aneka macam instan, kemudian kontribusi misalnya 70%. Kemudian terkait dengan kebutuhan rumah tangga dapur misalnya ya, misalnya ibu itu kan ada juga ya bersih itu nanti berapa, atau 10%. Kemudian apalagi ibu-ibu dan lain-lain. Karena jadi kan walaupun laporan keuangan segmen, tapi ini bisa ini apa namanya termasuk anak usahanya. Ya tidak hanya industri-nya kok ya, tidak hanya industri-nya kok, tapi termasuk jalannya anak kita. Seperti Bugasari itu kan anak usaha tersebut. Ya. Kemudian selain Bugasari ada juga yang sekarang di beberapa waktu lalu dibeli ya. Sariwangi itu juga bisa disebut, jadi bisa diaplikasikan. Kemudian ada area di apa namanya? Kenapa kok area geografi ini penting bagi perusahaan ya untuk mensegmentasi pasar? Contohnya ini, kalau saya mendistribusikan mie instan, misalnya yang aneh sama sama ya. Atau mungkin yang Jawa mie instan gudeg Jogja misalnya ya, apa aja gitu. Mie instan rasa gudeg Jogja. Ada pasaran misalnya di daerah Sulawesi, daerah Lampung, nggak laku, mereka sukanya pedas. Jangankan gudeg kan rasanya agak manis kan. Ada pasaran di Sulawesi ada yang laku. Kenapa? Karena Sulawesi sana lidahnya sudah tidak pedas. Ya, Anda bayangkan kalau ini pisang goreng aja dikasih sambal kan. Jadi kalau Anda pernah ke Sulawesi, kalau Anda beli pisang goreng aja, nanti sajiannya selalu pisang gorengnya di sambal ini. Sudah memberi sambal. Ada beli
supur goreng di sana juga dikasih dua-duanya, supur gorengnya sambal. Pokoknya apapun gorengan yang manis itu pasti dikasih sambal. Tentu nggak cocok. Nah, sehingga mie gudeg Jogja ini cocoknya tetap dihidangkan di wilayah Jawa, jangan di wilayah di sana. Itu misalnya seperti itu. Dan contoh Makassar atau mungkin apa, mungkin di Jawa juga cocok. Lidah orang Jawa ya dikasih yang pedes, dikasih yang manis, dikasih yang saya yakin masih cocok. Kecuali orang Jogja murni, sama orang Solo itu semua masakan memang harus manis. Apapun itu, mau bikin sop, mau bikin apa, sayur asam tetap dikasih gula pasir. Ya, itu kalau orang. Tapi kalau sudah di luar Jogja dan Solo, misalnya ada di wilayah Sragen, Ngawi, Nganjuk, ya, kemudian daerah Pati, Kendal, Kudus, ya, Makro, dan Gerobogan dan terusnya itu mau manis mau pedes dilakukan sih. Karena apa? Masalah mereka rata-rata gurih. Jadi biar manis juga masih ayo, pedes pun juga ayo. Jadi seperti itu. Itu dinamakan yaitu apa namanya area geografis. Jadi produk dibuat tapi sasarannya harus benar. Yang segmented ya, menengah atas, kemudian kelas bawah. Ya. Kalau kelas bawah dikasih hidungan harga 4.500-an kemasannya mewah, itu juga mereka tidak akan bisa beli. Ya. Tapi dia yang standar ya, harganya mungkin dengan 2.900, 3.100 gitu kan, cocok. Tapi kalau yang hidungan harganya ada 6.000, 2.000 yang kemasannya mewah, itu enggak cocok ya. Itu jenis pelanggan. Termasuk apa namanya? Mungkin kalau di era transportasi seperti di apa namanya di mobil ya, atau di segmen Astra Internasional misalnya, tentu jenis pelanggan itu menjadi segmen lagi, pilah-pilah lagi. Mendamping kalangan perempuan misalnya, untuk cowok yang mahasiswa, mungkin setelah saya ya PCN, MN misalnya, mungkin yang masih berkelas sedikit ya, mungkin di kelasan orang-orang yang sudah bekerja tapi penghasilannya sudah 10 juta ke atas, dan segmennya adalah X-Max, harganya mungkin ribuan. Kemudian ada segmennya lagi yang penghasilannya sudah di atas 25 atau 30, itu sudah langsung berbeda lagi. Ya, contohnya mungkin rata-rata juga di atas 100 misalnya. Mobil juga demikian kan, segmennya juga ya, mobil yang kira-kira untuk ya menengah misalnya ya, menengah bawah, mungkin yang masalah dia apalagi dia harus sama Rio barangkali gitu. Tapi di atas itu mungkin ada yang kelasnya ada Innova, ada apa namanya Tuner dan lain-lain, ada apa namanya Pajero. Segmen yang paling atas lagi misalnya kelas-kelas yang penghasilannya udah tak terhingga misalnya ya, mungkin Alfa, Ferrari, khususnya kira-kira ini dari atas 1 M ya. Itu tentu perusahaan harus pintar-pintar membuat itu. Ya tentu semakin mewah produk yang dihasilkan semakin sedikit, tidak banyak. Ya, jadi makanya coba ada lihat itu di jalanan yang paling banyak apa atau agian. Banyak masih agian. Nah, dipakai oleh semua segmen, termasuk ojol ya. Mungkin dia masuk di Grab apa itu semuanya agian apa mirip. Full time bisa seharian, full time dari pagi sampai sore itu bisa dipakai besok hari bisa seharian. Tapi kalau apa satu liter bisa 7 kilo atau maksimal 10 kilometer. Nah itu harusnya berbeda lagi ya. Kemudian berdasarkan dari hukum dan lain-lain, mungkin kita lebih cocok kita coba langsung masuk ke contoh. Mohon izin ini nanti ternyata segmen operasi ini untuk 2 kali tatap muka ya. Jadi kita tidak akan memecah dua ini dua hal yang mungkin pertemuan kali ini kita mengenai dua persyaratan nanti di depan masuknya lagi kita juga dua persyaratan. Oke, ini mungkin langsung ke contoh saja dulu.
Ini adalah sebuah contoh ya terkait dengan segmen operasi yang atau operasi segmen yang dimiliki oleh salah satu perusahaan. Ini Background Industries beroperasi di 7 segmen yang berbeda. Informasi mengenai operasi segmen ini untuk periode fiskal terbaru mengikuti berikut yang segmen operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segmen operasi. Jadi ya seperti UNAS kan memberi universitas punya, SMA punya, SMP punya, ya. Kalau SD saya nggak tahu ya, kalau setahu saya SMP dan SMA punya kita, SMP dan SMA serta SMK. Ini SMK yang kita, SMK ya saya memastikan sistem berbeda. Ini SMK yang kita sama SMK yang kita. Kemudian juga SMP yang kita. Ini banyak termasuk sekolah favorit. Sekolah favorit maksudnya hampir 3 besar. Wah maksudnya. Ya, kita punya SMP. Anggap saja begitulah. Kemudian kita sudah punya yayasan berdasarkan usia. Kita di samping yayasan kita juga punya universitas yang PJJ yang kemudian jarak jauh itu di Universitas Asia dan itu juga punya UNAS. Ya, jadi itu segmennya, segmen perguruan tinggi PJJ kayak khusus terbuka, segmen yang offsite online yang kita ini yang blended, kemudian ada SMA, ada SMK, ada SMP. Ini kan juga masalah ini. Ini saja anggap aja perusahaan sudah demikian. Ada yang bergerak dalam bidang persewaan, tapi di sisi lain dia juga memproduksi barang, di sisi lain dia juga perusahaan dagang. Itu kan banyak. Ya. Seperti halnya apa itu yang di Cilandak itu Trapindo. Trapindo dia juga menjual alat-alat berat, tapi dia juga menyewakan alat-alat berat. Tapi dia sendiri juga sebagai pemain, sebagai konsultan untuk pembuatan untuk duduk bersikap dan semacam itu terakhir dulu di Cilandak. Ini segmen ini juga banyak. Segmen ini, anggap aja ini seperti itulah. Ini segmen ini, segmen nomor 1 sampai nomor 7. Nah, segmen yang pertama itu diketahui ternyata revenue-nya $4.200 ya. Kemudian yang kedua juga $6.000 ini baru diketahui ya. Diketahui soalnya kita ketahui bahwa kemudian untuk segmen yang ketiga ini 51.000 bulan, segmen yang keempat 48, segmen ketiga 13, 64, 512 dan seterusnya. Intersegmennya itu adalah 800 dan seterusnya. Kemudian operating profit ini laba operasi ya, atau operasinya yang segmen pertama ternyata mengalami rugi ya. Kemudian yang berikutnya mengalami untung semuanya kecuali nomor 7. Jadi nomor pertama dan nomor 7 pada saat ini dibuat jadi mengalami kerugian $600 dan segmen 7 ini $3.000 ruginya. Kemudian identifiable aset, nah ini diketahui juga ya, aset yang sudah diidentifikasi itu dari 7.000, 8.800 dan seterusnya sampai dengan segmen 7 itu 16.400. Dari soal ini ya ada diminta menentukan kira-kira segmen mana yang layak untuk dilaporkan. Tadi kan saya sampaikan bahwa laporan segmen itu tujuannya apa sih Pak? Kita ingin mengandalkan di antara segmen menjadi perusahaan kira-kira yang kita publish supaya masyarakat itu kemudian segmen ini yang mempunyai produksi laba besar di PPU ini. Tanya dulu. Jadi yang pertama, soal yang pertama, tentukan segmen mana yang harus diperlukan sebagai segmen yang dapat dilakukan. Maka kita buat sini ya. Ini tadi kan tentunya ya, semuanya totalnya sendiri. Kemudian Anda membagi ini, dibagi ini, ketemu share 6.000 dibagi 198, maksudnya ini dibagi
khususnya. Nah, yang kurang dari 10%, ya, kurang dari 10%, maka itu tidak dianggap sebagai atau tidak perlu dilaporkan sebagai laporan keuangan segmen. Yang perlu dilaporkan sebagai keuangan segmen hanya yang berada di atas 10%, yaitu segmen nomor 3, segmen nomor 4, serta segmen nomor 6. Ini yang dibuatkan segmen yes, no, yang lainnya semua. Nah, yang berada di bawah 10%, maka dia tidak perlu kita publikasikan. Jadi tetap dipublikasikan, tapi tidak menjadi penonjolan yang utama. Kalau ini letaknya di mana sih Pak? Letaknya biasanya di catatan atas laporan. Jadi penerbitan seperti ini itu biasanya di catatan laporan. Laporan of financial statement. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kalau kita mengacu pada review test dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kalau ini kalau kita lihat dari operating profit testnya. Kalau tadi kan ada yang pertanyaannya kan soalnya banyak, ada dari sisi revenue, ada dari sisi profitnya, ada dari sisi asetnya, gitu ya. Nah kalau dari sisi revenue, ya maka ini hasilnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi profit, apakah tetap sama? Yang poin 3, 4, sama 6 kita lihat. Iya. Ternyata dengan menggunakan operating profit test justru malah ya nomor 3, nomor 5, 6, 6 yang kita lakukan, sedangkan yang 3 nomor 1, 2 itu malah tidak dilaporkan. Kalau yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi ini ya. Ini masih sama contoh ya, cuman yang paling bawah dia yang 5 dan 7, ya di sini karakter betulnya. Caranya sama, kita lihat operating profitnya kan tadi ada yang rugi, ada yang untung. Cuman kita yang rugi seperti ini dalam bulan ini kita abaikan aja. Jadi ada kita membaginya 600 dibagi 21, ketemu 350. 2000 dibagi 20.000, 100 bagi ini ya, 8.800 dibagi ini, terakhir 7.000 ini, yang 3.000 ini dalam bulannya kita ambilkan 3.000 dibagi 20.000. Jadi yang di atas 10% adalah yang poin 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada yang nanya? Sebenarnya sih ini tujuannya ya, tujuan kita membaca ini sebenarnya hanya untuk supaya kita paham apa itu laporan keuangan daring. Tadi di awal sudah saya sampaikan, dan apa itu dinamakan laporan keuangan segmen. Ya, cuma laporan keuangan segmen itu biasanya ada yang dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan, ada juga yang dipublikasikan tersendiri. Dilakukan dipublikasikan tersendiri. Jadi dilakukan publikasi tersendiri itu biasanya ada di laporan keuangannya ada 2, laporan keuangan yang menunjukkan profit and loss dan laporan keuangan berdasarkan tingkatan segmen B. Jadi segmen A ini untungnya berapa, segmen B untungnya berapa, segmen C untungnya berapa, segmen D untung atau rugi atau mungkin bahasa tadi malah rugi dan seterusnya. Ya, itu tujuannya ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat yang tadi kan sudah ya, yang revenue sudah, operating profit test sudah, bagaimana dengan identifiable asset test? Ini ya, dengan identifiable asset test ternyata ini hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Jadi yang digunakan ada yang 3, 4, dan 6 ya, 3, 4, dan 6. Jadi yang walaupun jumlah presentasinya beda ya, jumlah presentasinya yang di pertama yang revenue ya sama yang ini individual test, ini sebenarnya kalau lihat hasilnya sih sama, tapi angkanya ini berbeda, 20,7%, 25%, berbeda, tapi yang lainnya sama.
Jadi ini kalau kita menggunakan apa namanya identifiable asset test, ya, identifiable asset test. Jadi kalau kita ingin nanti di soal barangkali ya, saya diminta untuk apa namanya mengidentifikasi mana segmen yang wajib dilaporkan berdasarkan satu revenue test, yang kedua profit test, yang ketiga misalnya identifiable asset test, maka Anda buat seperti ini. Maka kalau perusahaan itu menggunakan pendekatan revenue test yang dilaporkan, ya, ini kan ada kata mana yang dapat dilakukan gitu kan. Maka yang dilakukan untuk yang revenue test adalah yang poin segmen operasi yang ketiga, kemudian keempat dan keenam. Kalau yang kita menggunakan apa namanya yang berarti adalah profit test, profit and loss test, ya, maka yang digunakan adalah 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya, kalau kita menggunakan identifiable asset test, maka yang digunakan adalah 3, 4 dan 6 seperti itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya apa kira-kira di antara 1, 2, 3, 4 ini kalau perusahaan ingin menggabungkan secara keseluruhan, kira-kira yang dilaporkan yang mana? Yang dilaporkan adalah yang ketiga-tiganya itu yang ada yes-nya. Yang 2 nol tadi, yang pertama dan kedua kan nol semua tuh. Itu disingkirkan, berarti yang wajib dilaporkan yang 3, 4, 5, 6, 7 itu dilaporkan semua. Ini ya konklusinya atau summary-nya, ya, segmen 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah yang dilaporkan untuk laporan keuangan segmen. Kalau kita diminta untuk melakukan keseluruhan, ya, dengan menggunakan 3 tadi, maka yang kita lakukan yang 3, 4, 5, 7. Tapi kalau pendekatannya satu-satu, ya kita berdasarkan apa namanya persegmen tadi, apa namanya per-testnya tadi, itu ya. Kemudian ini untuk apa namanya konklusinya barangkali standar tes pendapatan gabungan 75%, pendapatan gabungan dari penjualan pelanggan yang tidak terafiliasi dari semua segmen yang dilakukan harus terdiri dari setidaknya 75% dari pendapatan gabungan dari penjualan pelanggan yang tidak terafiliasi dari semua segmen operasi. Jadi seperti ini. Jadi kalau digabung ini kan saya lebih dari 75%, lebih dari 75%. Ya, lebih dari 75%. Jadi kalau kita buat ini nih, kalau saya jauh-jauh lah, misalnya yang yes saja nih, ini tambah ini dibagi ini, sama aja dengan 20, 22, sama 30 ini berapa ini? Ini aja udah pasti dari 10 sekian ya. Di duanya di 3 ya. Kemudian yang ini juga sama, apalagi ini ya, jadi kita menyisakan ini doang nih, berarti ini cuma 13% lah, berarti selisihnya adalah apa namanya 87%. Yang ini 25,4 sama ini, pada ini 50 sama ini 80 sekian, ini juga ya. Jadi itu untuk konklusinya atau apa namanya ini aja atau tes pendapatan gabungan 75%. Walaupun dalam tanda kutip apa namanya perusahaan itu rata-rata ya pokoknya di atas 50% digunakan. Ya, kalau ini mungkin persyaratan di buku itu mengatakan 75%, tapi kalau di apa namanya di perusahaan-perusahaan itu rata-rata di atas 50% sudah dipakai. Kecuali yang kecil ya, yang kecil, tapi yang 50% ini gede, 20, 10, tapi yang lain cuma 2%, 1%, 3%, karena kan sedikit banyak. Di level itu kalau kita yang persennya lebih dari 40, ya, di level. Indofood juga sama, lebih dari 30-an.
namanya sabun aja dia punya Lifebuoy, punya apa lagi itu, Gift ini, Lux itu yang kayak gitu juga punya Unilever. Sabun, sama-sama sabun mandi, dia punya 3 merek. Sampo juga punya Sunsilk, punya Samsung, Sampo Lifebuoy, ya itu aja udah berapa? Baru sampo saja jenisnya udah banyak. Ya, dari sampo saja nanti Samsungnya ada yang apa aja yang Lifebuoy saja ada yang Lifebuoy warna kuning, ada yang Lifebuoy warna hijau, ada yang Lifebuoy warna biru, itu sudah banyak. Sunsilk juga gitu, ada Sunsilk untuk apa namanya rambut rontok, ada Sunsilk untuk hijab, ada Sunsilk untuk ini banyak kan, banyak banget. Makanya sebenarnya tadi lebih dari 50 kalau di brand itu banyak banget. Nah, kita akan lihat di situ nanti. Saya akan tahu kira-kira di antara macam-macam produk tadi mana yang paling besar kontribusi harganya. Maka itulah dia akan selalu mengembangkan terus. Ya. Dan kira-kira sudah mulai ini sudah mati, jangan diproduksi lagi. Itu gunanya riset dan fokus, makanya R&D itu biasanya anggarannya gede. Isinya profesor-profesor, peneliti-peneliti. Makanya kalau kayak seperti yang kemarin kalau salah PTHP ya menggelontorkan dana ke ITB sampai ratusan miliar di kemarin saya baca di detik.com juga PTHP itu terkenal gitu ya. PT-nya terkenal banget. Ini loh kayaknya punyanya Pak yang punya tol, yang punya tol baru, tol Cinere, Pak yang kan Pak apa sih Pak namanya? Ya, itu dia punya anak cewek itu ya, itu yang dia menggelontorkan dana itu sampai 200 M kepada peneliti-peneliti dari ITB. Tapi hasilnya diambil, silakan dipatenkan ITB, tapi hasilnya nanti diambil oleh PT ini. Nah PT ini nanti akan mendaftarkannya ke HAKI yang di apa namanya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saling menguntungkan. ITB dia juga menjadi apa namanya mempatenkan produknya, nah, karena dibiayai oleh PT ini akan menghakikan produknya. Luar biasa itu, ya luar biasa sekali. Nah sebenarnya sih Unas ini seharusnya kerjasamanya seperti itu. Kalau masalah kerja organisasi pemerintah, misalnya sekarang kemarin ini yang baru saja nih, Fakultas Ekonomi kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan itu namanya waduk, mengembangkan waduk apa sih namanya itu dari itu Babakan tuh. Jadi kita tim Fakultas Ekonomi diminta untuk mendampingi pengembangan situ Babakan menjadi objek wisata yang terandalkan. Jadi kita juga memberikan materi kepada usaha-usaha kecil, bagaimana cara melakukan keuangan dana. Kemudian yang teman-teman di manajemen dia memberikan pembekalan mengenai marketing, bagaimana cara memasarkan situ-situ itu menjadi lebih meluas ya, tidak hanya orang-orang di Jakarta Selatan saja, tapi orang di luar Jakarta Selatan itu juga ingin berkunjung di sini Babakan gitu. Kemudian di apa namanya sektor pariwisatanya juga di memberikan materi juga bagaimana orang begitu datang itu langsung terkagum dan pariwisatanya. Itu biar Fakultas Ekonomi kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, kita di dan sampai saat ini baru kita kerjasama dengan saya pemerintah. Kalau yang udah berukuran yang gede, Kecamatan, BPI, itu kerjasamanya mereka dengan perusahaan besar, level Astra, diajak mengembangkan, diajak mengembangkan apa yang bisa kita gali. Oke.
kita ingin mengecek kira-kira berapa sih persentase tes ya, yang tadi kan sebenarnya sudah kita bahas juga ya. Kita bahas, namun nggak apa-apa kita lihat dari total revenue-nya ya. Total revenue-nya maka kita bisa lihat di sini ya. Jumlahnya yang merah-merah saja ya, kita ini jumlah satu bulan dibagi 1,84. Di jumlah ini yang merah-merah ini. Karena kan yang tadi di simpulannya kan tadi 3, 4, 5, 6, 7 lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7. Maka inilah yang kita simpulkan atau keseluruhannya ada 175, langsung dibagi total pendapatannya berapa, ketemu 95,6%. Maka dia dianggap sebagai yang masuk kategori yang 75% tes ya, masuk yang kategori 75%. Apalagi yang kita uji dari satu-satu saja per segmen, per tes tadi itu aja udah lebih dari 75%. Apalagi ini pengujiannya adalah 75 ya, maka ini kriterianya adalah 75% ya, jadi masuk kategori itu. Kemudian yang berikutnya, ini standar dan laporan keuangan informasi yang disajikan untuk setiap segmen yang dapat dilaporkan dan secara agregat untuk segmen yang tidak dapat dilaporkan secara terpisah. Yang pertama terkait dengan informasi umum, kemudian laporan segmen operasi, kemudian asetnya, basis untuk pengukurannya, pengungkapan sementara, rekonsiliasi, termasuk pengungkapan luas perusahaan, produk atau layanan area geografis, pelanggan utama. Sebenarnya apa sih salah satu kegunaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat segmen operasi seperti ini? Yang tadi kita ingin mengetahui produk yang tidak laku di pasar berapa. Kalau kita masih bertahan dengan produk itu, ya kita akan rugi terus. Kan banyak ya produk-produk yang disuntik mati itu banyak. Motor ya, yang kira-kira dulu kita ini disuntik ada ya, pasaran banyak ya. Seperti kalau motor itu, kalau mobil itu mungkin Suzuki, pernah dengar Suzuki Daihatsu Espas, salah satu produk gagal ya. Kalau Daihatsu Espas masuk kategori produk gagal, dan Daihatsu sendiri mengakui. Terus produknya Daihatsu lagi yang disuntik mati itu tahunan, itu juga masuk kategori produk gagal. Makanya di mana-mana selalu yang mogok di jalan tol ya nggak jauh dari tarunan itu juga termasuk kategori produk gagal. Nah itu sama dia tidak dikembangkan, ya, dulu pelan-pelan aja. Makanya dia sekarang itu mendingan saya gabung dengan Toyota untuk membuat joint research. Akhirnya kalau Toyota bikin Avanza, simplifikasinya bikin Agia, bisa bikin apa satu Agia itu saya kali ya itulah kira-kira seperti itu. Yang satu bikin Terios, yang satu bikin Pas, ya sama, bentuknya sama. Kalau Toyota dia Pas, begitu Daihatsu Terios, produknya sama, barangnya sama persis kan. Yang membedakan kan mungkin di mesin dulu atau mungkin ada sedikit beda, tapi dari sisi komponen semuanya sama, dari sisi bodi semuanya sama. Nah itulah Daihatsu karena dia nggak punya semua SDM, nggak punya sumber daya, akhirnya dia gabung dengan Toyota untuk membuat segmen dari. Kalau ini versi mahalnya, kalau mau produk yang sama dengan versi murahnya, pakai Daihatsu aja. Kalau ini Avanza, wah Avanza mahal, 290 jutaan, ya udah pakai ya sini saja, masih dapat kok ya 190-an, selisihnya kan 1 juta lebih, karena seperti itu. Contoh saja, kalau ini selisih yang mahal, itu. Jadi kalau yang kira-kira sudah mati suri, bunuh saja. Tinggal yang survive saja yang bisa dijalankan, yang tidak survive daripada kita ngeluarin duit kos terlalu besar, ya kan? Kos
terlalu besar untuk memproduksi tapi tidak laku di pasarnya tadi. Ya. Nah sekarang perusahaan seperti yang sekarang digembar-gemborkan oleh Toyota itu kan di sini. Jadi makanya beberapa kali dibangun. Namun ternyata beberapa kali ada tabrakan beruntun di tol, ternyata dia yang paling hancur. Berarti kan dalam tanda kutip bodinya yang sekarang ini tidak seperti bodi yang dimiliki oleh Ribbon dan inovasi sebelumnya yang platnya tebal. Nah, jadi ini ternyata platnya lebih tipis sehingga kesenggol dikit di penol, tabrak dikit dia masuk ke dalam. Dan bodi kerangkanya juga lebih ringkih. Kenapa? Karena dia memang diciptakan untuk yang ringan sehingga dia melajunya lebih kencang. Apalagi dia hybrid kan, bisa menggunakan bahan bakar, bisa menggunakan listrik. Ini ya banyak yang dikorbankan, salah satunya mungkin bodinya jangan terlalu tebal, dia kuat, bodinya tidak terlalu tebal, kemudian sasisnya juga tidak terlalu berat. Ya akhirnya resikonya kayak gitu tadi. Di beberapa kecelakaan yang melibatkan jadi selalu hancur, selalu remuk dalamnya. Beda dengan yang dibuat atau yang cukup kuat banget, kuatnya betul. Ini hanya analisis saya ini, bukan pengembang otomotif, ini analisis saya. Karena itu tadi, jika operasi di negara asing dikelompokkan ke dalam area geografis, pengelompokan harus dipertimbangkan satu berdasarkan kecepatan, kedua aktivitas ekonomi, yang ketiga kesamaan lingkungan bisnis, dan yang keempat sifat, skala, dan tingkat keterkaitan operasi di berbagai negara. Ini kalau berdasarkan keahlian geografis. Kemudian kalau berdasarkan informasi tentang pelanggan utama, yang pertama jika 10% atau lebih dari pendapatan perusahaan itu berasal dari penjualan ke pelanggan Google, maka ini dijadikan faktor utama. Yang kedua, jika 10% atau lebih dari pendapatan diperoleh dari penjualan ke pemerintah atau pemerintah negara berbagai pemerintah resminya, maka ini juga tetap kita pertahankan walaupun kurang dari 10%. Jadi ini ceritanya itu Pak, bagaimana kalau pendapatan itu kurang dari 10% atau maksimal 10%, apakah tetap kita pertahankan? Ini pertanyaannya seperti itu. Yang pertama itu alasan satu, boleh dipertahankan jika ya sebuah lebih dari pendapatan perusahaan berasal dari penjualan ke pelanggan juga. Jadi sudah ada misalnya pelanggan setia gitu. Jadi produk yang saya hasilkan dari pabrik itu sudah pasti ada yang beli. Kalau itu yang terjadi maka kita pertahankan. Yang kedua, kita sudah menjadi pelanggan pemerintah. Pemerintah yang akan meng-hire atau membeli produk kita. Ya, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah provinsi, bisa pemerintah kabupaten dan kota, gitu ya. Kalau mereka menggunakan produk kita, itu juga bisa bahkan jangan sistematik. Kemudian partai itu dari sumber pendapatan harus dipatah. Jadi kalau semua ini kita lakukan, kita tapi sama maka sebaiknya dilaporkan. Ya, itu yang pertama ya, pelanggan tunggal. Apa contoh pelanggan tunggal? Misalnya Indofood itu kan produk raw materialnya dan dasarnya itu kan tepung itu kan, makanya dia membeli anak perusahaan Bogasari itu dibeli sama Indofood, sehingga asumsinya tepungnya Bogasari itu pasti larinya ke Indofood. Nah pertanyaannya, ternyata Bogasari juga memasok produksi lain seperti mie sedap atau produksi yang lain. Nah pertanyaan bagaimana? Karena yang mie sedap ini diambil juga lebih dari 5% atau mungkin anggap aja 10%, gitu ya. Dan itu sudah menjadi semacam kontrak tertulis bahwa produk yang kita buat itu akan dibeli oleh Wingstop. Wingstop itu kan yang produksi mie sedap ya. Maka kalau seperti itu ya sudah kita tetap pertahankan. Kenapa? Karena sudah akan dibeli oleh
pada setiap tahunnya atau setiap periodenya bisu kita akan selalu membeli berbeda. Harus seperti itu juga. Kita jangan kita tutup, jangan kita terjadi, jangan kita mati lah sampai itu. Ya. Oke, ini sudah 25 slide teman, di antara 40 slide, jadi masih 18 slide lagi. Nanti kita apa namanya? Ternyata yang slide kedua ini dari sebenarnya laporan keuangan dari secara teori tadi sudah, tapi tidak apa-apa minggu depan saya akan tidak laporan keuangan dari supaya ada paham laporan keuangan dari itu. Prinsipnya kan tadi sudah tahu ya pokoknya ya, kalau IDR itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan secara berkala, bisa triwulan, bisa 4 bulanan, bisa per semester, namanya IDR. Ya. Kalau IDR itu semesteran berarti ya laporan keuangan perusahaan bisa diberikan sejak tanggal 30 Juli dan 31 Desember. Cuman yang IDR itu tidak lengkap, hanya neraca dan tabel saja. Tapi kalau yang dibuat lengkap itu di 31 Desember. Dan 31 Desember disebutnya bukan laporan kuantitatif, tapi annual report atau laporan tahunan. Jadi ya. Dan IDR itu juga biasanya ditetapkan untuk dihitung juga. Ya, laporan IDR itu juga untuk penentuan. Makanya kalau kita mau beli saham bursa efek, kan pasti ada ngomongin pendapatan dari IDR. Apakah itu 3 bulanan, 4 bulanan, atau semesteran, jadi seperti BRI itu per semesteran. Barusan saya dapat soalnya siapa beribu Mei, tapi pembayarannya nanti di awal Juli. Jadi BRI ini sudah. Ya. Baik, itu saja hari ini. Ada yang tanya, silakan. Dari kita bilang karena saya mau ngajar ini untuk dua sesi ya. Judulnya adalah laporan segmen dan laporan dari segmen tadi sudah selesai.